Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di acara debat daring antar mahasiswa PBSI 3C Universitas Tidar. Saya Muhammad Yusrin Reza selaku moderator akan memimpin jalannya debat kali ini. Saya ucapkan rasa hormat kepada Dewan Juri kita, Saudari Yogi Catur Nugraini, yang merupakan mahasiswa PBSI Universitas Tidar. Dan juga pada pencatat waktu, yaitu Saudari Diva Mayriska, yang juga merupakan mahasiswa dari PBSI Universitas Tidar. Debat kali ini akan memakai model Parlemen Asia, yang terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Masing-masing tim beranggotakan 3 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pada debat kali ini. Saya yakin kedua belah tim telah mengetahui bagaimana mekanisme perjalanan debat kali ini, tetapi saya tetap akan menyampaikan kembali. Setiap pembicara dari kedua tim diberikan waktu selama 7 menit 20 detik untuk mengungkapkan argumennya. Kemudian interupsi dapat dilakukan setelah sampai ke pembicara dua tim afirmatif. Interupsi dilakukan maksimal 3 kali dengan waktu maksimal 30 detik. Interupsi bisa dilakukan dengan menangkal tombol raise hand yang ada di layar, atau peserta bisa langsung mengucapkan interupsi. Dan untuk pidato simpulan sendiri akan diberikan waktu 4 menit 20 detik. Para hadirin yang saya hormati, mosi debat kali ini adalah era revolusi industri mengakibatkan pertumbuhan teknologi yang semakin canggih. Salah satunya yaitu Mobile Legends berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial. Agar lebih mencarikan suasana, mari kita berkenalan dengan kedua tim. Karena ada istilah tak kenal, maka tak sayang. Kemudian silakan kepada tim afirmasi, dipersilakan untuk memperkenalkan siapa saja pembicara pertama, kedua, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama, saya sendiri, Oktadina Dwi Utami, sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk mendefinisikan mosi, latar belakang, dan juga memberikan argumen. Kemudian yang kedua ada Alfi, selaku pembicara kedua yang bertugas untuk memberi sanggahan dari tim lawan atau tim oposisi, dan akan memberikan argumennya. Selanjutnya, yang ketiga ada Ajeng Sri Rahayu, selaku pembicara yang bertugas untuk menguatkan argumen dari pembicara satu dan pembicara kedua, serta memberikan kesimpulannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan untuk tim oposisi memperkenalkan siapa saja pembicara satu, kedua, dan seterusnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tim saya, oposisi. Yang pertama ada saya sendiri, Nuraini Rosalita Afiani Endarto, sebagai pembicara satu tim oposisi yang bertugas untuk menyanggah dari pembicara tim satu afirmatif dan memberikan tambahan beserta bukti-bukti. Kemudian yang kedua ada Ajeng Sara, bertugas sebagai pembicara dua tim oposisi yang akan menjelaskan tentang mosi dan menyanggah serta memberikan argumen. Kemudian ada pembicara oposisi yaitu Rifki Fitriana yang akan memperkuat argumen dari pembicara satu dan pembicara dua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kepada tim kami. Baik, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai debatnya. Pembicara pertama tim afirmatif, waktu 7 menit 20 detik, dipersilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya, memberikan kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Kami sependapat dengan adanya mosi kali ini, yaitu Mobile Legends berpengaruh baik terhadap moral,
attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial, khususnya para pelajar SMA. Sebelumnya, moral tersebut adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku atau akhlak yang dimiliki semua orang. Sedangkan attitude yang menekankan pada sikap dan perilaku yang ditunjukkan, yang tentunya Mobile Legends ini salah satu permainan yang berpengaruh baik dengan adanya moral, attitude, serta kesiapan belajar para pelajar milenial, khususnya pelajar SMA. Game online ini, khususnya Mobile Legends ini, berdampak positif yang dapat memberikan manfaat atau pengaruh baik bagi penggunanya. Sikap atau perilaku para penggunanya ini dapat lebih terjalin persahabatan dengan menjadikan hiburan atau mengobati kejenuhan para pelajar SMA ketika sedang banyak tugas, yang dapat melatih otak karena pada setiap permainan dibutuhkan strategi dan konsentrasi. Di game ini juga meningkatkan kemampuan komunikasi karena kemenangan di pertandingan ini, pertandingan game online ini tidak hanya membutuhkan peran satu orang saja, melainkan beberapa orang. Kerjasama tim ini sangat dibutuhkan. Kita dapat menyampaikan pesan ke mereka lewat fitur chat dengan kalimat terbatas. Jadi, kemampuan komunikasi yang mempererat kerjasama tim ini yang mempengaruhi perilaku antar perorangannya. Seperti contoh, tetangga saya, ada beberapa kelompok belajar siswa SMA yang bermain Mobile Legends ketika sedang lelah dalam mengerjakan tugasnya. Mereka menghiburnya dengan bermain Mobile Legends. Kata-kata yang digunakan oleh mereka pun memakai bahasa yang namanya. Jadi peran game Mobile Legends ini sangat dibutuhkan para pelajar, khususnya SMA yang sudah saya sampaikan tadi, khususnya para pelajar SMA yang membutuhkan hiburan ketika dengan keadaan seperti ini, yang mereka punya banyak tugas, yang diberikan tugas oleh gurunya. Jadi peran Mobile Legends ini atau permainan hiburan ini sangat dibutuhkan bagi mereka sendiri. Hal ini salah satu contoh nyata yang saya lihat dengan dampak positif yang diberikan karena jelas Mobile Legends ini berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar yang sangat membantu. Jadi sekali lagi, tim kami setuju dengan adanya mosi tersebut. Terima kasih. Untuk waktu masih tersedia ataupun masih ada, dilanjutkan atau tidak dari tim afirmatif pembicara 1? Sudah Baik, cukup? mungkin saya bisa menambahkan lagi. Seperti yang kita lihat, beberapa teman kita, beberapa rekan-rekan kita juga selalu mengeluh dengan adanya tugas dan mereka membutuhkan hiburan. Nah, hiburan ini yang cocok untuk kita lakukan adalah dengan Mobile Legends. Dengan game Mobile Legends ini juga dibutuhkan strategi dan konsentrasi yang cukup. Dengan itu, setelah mereka bermain Mobile Legends dengan bersama-sama, mereka cukup terhibur dengan kerjasama mereka dan tentunya bisa melanjutkan tugas atau kerjasama pelajar sekelompok belajar orang ini. Terima kasih. Baik, waktu yang digunakan oleh tim afirmatif bicara 1 yaitu 4 menit 19 detik. Untuk Dewan Juri, mohon untuk
data sebagai penilaian. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama tim afirmasi. Selanjutnya, silakan pembicara pertama tim oposisi untuk mengungkapkan argumentasinya. Waktunya sama, 7 menit, 20 detik. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada moderator untuk saya. Di sini saya sebagai pembicara satu tim oposisi mengenai mosi pada perdebatan kali ini, yaitu era revolusi industri. Era revolusi ini mengakibatkan pengaruh teknologi, khususnya Mobile Legends yang berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial. Saya jelas menolak mosi tersebut dikarenakan beberapa hal. Sudah diketahui bahwa batasan masalah yang akan kita bicarakan yaitu terbatas pada pelajar SMA. Kemudian, sebelum saya menambahkan data atau menambahkan argumen mengenai penyangkahan, saya akan menyanggah pembicara tim 1 afirmatif, yaitu Mbak Oktadina, bahwa tadi beliau mengatakan permainan Mobile Legends ini berdampak baik karena merupakan sebagai penghibur untuk anak-anak khususnya pelajar SMA saat mereka kebanyakan tugas, maka mereka bisa bermain Mobile Legends untuk sedikit meringankan beban pikiran. Nah, tetapi jika hanya itu manfaat yang diberikan, sebenarnya Mobile Legends ini apakah benar-benar berdampak baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial di era sekarang? Mbak Oktadina tadi belum menjelaskan secara lebih rinci apa saja manfaatnya, apa pengaruh baiknya Mobile Legends ini jika digunakan secara terus-menerus oleh pelajar SMA. Itu sanggahan saya. Kemudian, saya akan memberikan beberapa argumen. Menurut Jawab Pos, terdapat 5 dampak negatif dari permainan Mobile Legends buruk terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar, khususnya para pelajar milenial di jenjang sekolah menengah atas. Kita ketahui bahwa Mobile ini sikap kecanduan yang sangat buruk ya. Tapi juga pelajar SMA ini sedang dalam proses pendewasaan. Seharusnya dalam proses pendewasaan ini mereka diberikan suatu ujian atau harusnya mereka ini memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus asah keilmuannya, tetapi jika ia langsung diberikan permainan game Mobile Legends, mereka akan kecanduan dan lupa waktu, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana prioritas utama, yaitu belajar, dan mana prioritas yang tidak utama, yaitu bermain hanya untuk meringankan beban pikiran karena tugas yang menumpuk. Karena kita ketahui bahwa sebenarnya tugas yang menumpuk itu merupakan konsekuensi dari pelajar SMA, karena mereka merupakan pelajar sekolah menengah tingkat atas. Jadi jika menumpuk itu ya sudah konsekuensi mereka, seharusnya mereka bisa mengantisipasi dengan membagi waktu dengan baik. Bukan malah bermain Mobile Legends sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah, bukan begitu. Kemudian yang kedua adalah kurang tidur. Kita ketahui jam belajar pelajar SMA itu sudah 5 hari dari pagi sampai sore. Belum ada tugas-tugasnya. Jika para pelajar SMA ini tetap bermain Mobile Legends, maka mereka akan kurang tidur. Karena jika tidak bermain saja, pelajar SMA ini sudah kekurangan tidurnya. Apalagi jika mereka tetap memaksa. Karena Mobile Legends ini kita bermainnya kan tim dan ada lawannya. Kita di situ berambisi untuk menang. Itu jelas bisa dapat memicu pertengkaran. Dari pengalaman yang saya lihat sendiri, seorang pelajar yang bermain Mobile Legends itu, mereka biasanya menggunakan kata-kata kasar untuk melampiaskan emosi mereka. Nah, itu berarti merupakan dampak negatif yang ada dalam Mobile Legends. Karena biasanya para pelajar, khususnya SMA ini, pengetahuannya lebih luas, sudah bisa lebih bergaul dengan lingkungan yang lebih luas dan sedikit menyimpang, maka kadang di Mobile Legends itu perkataannya yang mereka keluarkan itu tidak patut untuk dikatakan. Setelah itu menjadi poin selanjutnya, menjadikan seseorang asyik tersendiri. Kita ketahui bahwa smartphone ini di zaman sekarang sungguh-sungguh mengenaskan ya, karena kita jadi apatis, itu jelas. Kemudian
menjadikan seorang asyik sendiri karena memiliki rasa kecanduan yang tinggi terhadap HP. Mereka lebih memilih untuk berteman dengan teman online daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, itu adalah dampak-dampak yang buruk sekali jika pelajar SMA ini terus bermain Mobile Legends secara tidak terkontrol. Nah, kita ketahui juga bahwa moral itu berangkat dari budaya dan adab masyarakat yang disetujui oleh masyarakat tersebut dan merupakan. Nah, jika anak-anak ini menggunakan atau bermain Mobile Legends sehingga tadi mereka mendapatkan dampak yang telah saya jelaskan, terutama menjadi orang yang asik sendiri, mereka jadi lupa moral mereka dalam masyarakat itu apa. Mereka tidak bisa memiliki moral yang baik, mereka tidak bisa berinteraksi dengan masyarakatnya, mereka tidak bisa mengenali budaya adab di masyarakat sekitar. Nah, ini merupakan dampak yang sangat buruk yang ditimbulkan dari Mobile Legends itu sendiri. Kemudian attitude, kita ketahui menurut Lapie, attitude adalah sebuah pola perilaku, tendensi, atau kesiapan diri seseorang dalam adaptasi atau penyesuaian diri di masyarakat. Kita tegaskan di sini adalah kesiapan seseorang adaptasi dan penyesuaian diri di masyarakat. Jika pelajar SMA yang serius aktif bisa berinteraksi dengan masyarakat luas, tetapi sudah sering bermain Mobile Legends, maka moral dan attitude-nya ini jelas kurang. Jadi mereka tidak bisa mengedepankan budaya dan adab, tidak bisa menunjukkan identitas budaya, kemudian attitude-nya, sikap moralnya juga akan semakin rendah karena mereka menjadi orang yang apatis, karena mereka hanya bermain di depan gadget. Seperti itu. Kemudian Mobile Legends ini kan sendiri berangkat dari peningkatan teknologi atau berangkat dari globalisasi dunia. Jadi seharusnya sebagai pelajar itu bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Karena pelajar SMA ini memiliki tingkat kecerdasan yang menurut saya sudah mumpuni. Jadi seharusnya mereka bisa mengolah pikiran mereka untuk tidak bermain Mobile Legends secara berlebihan. Kemudian, dari permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, pasti ada solusinya. Nah, solusinya bagaimana? Adalah dari lingkungan terdekat kita sendiri, yaitu orang tua dan guru itu untuk selalu meningkatkan interaksi moral dan attitude-nya, memberikan ruang nyata agar pelajar SMA ini dapat menyalurkan aspirasinya, menyalurkan keinginannya, menyalurkan hiburan pikirannya dengan baik dan benar, serta terarah. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah pembinaan moral. Solusi dari dampak sebenarnya Mobile Legends ini berpengaruh buruk terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar, itu adalah pembinaan moral. Karena kita ketahui pelajar milenial ini, pelajar yang benar-benar sudah mengenal teknologi, harus kita beri pembinaan moral. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Baik, kepada tim oposisi pembicara, waktu yang digunakan adalah 7 menit 20 detik. Terima kasih kepada pembicara pertama, tim oposisi. Nah, pembicara pertama dari masing-masing tim, yaitu tim oposisi dan tim afirmasi, sudah mengutarakan argumentasi mereka. Selanjutnya, kita akan menuju ke pembicara kedua. Seperti yang saya sampaikan di awal, mulai pada pembicara kedua ini sudah mulai boleh dilakukannya interupsi. Interupsi maksimal dilakukan 3 kali dengan waktu maksimal 30 detik. Interupsi akan dimulai pada menit kedua sampai menit kelima. Nah, untuk pembicara kedua tim afirmasi, waktu 7 menit 20 detik dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Dewan juri yang terhormat, seperti tim pembicara pertama kami yang seperti tim pembicara tim kami, yaitu Mobile Legends dapat melatih seorang anak untuk belajar bekerja sama. Karena dalam game ini, suatu kemenangan akan ditentukan oleh kerjasama antar anggota tim. Dalam bekerja sama juga, anak akan dilatih juga untuk memiliki sikap mengalah untuk menang. Jadi, anak akan timbul
rasa tidak egois. Selain itu pula, selain itu pula, melatih untuk tidak menyerah. Hal ini dapat diterapkan dalam sehari-hari atau bahkan untuk banyak. Ketika anak yang sudah masuk dalam dunia kerja, sikap untuk tidak menyerah ini sangat diperlukan dalam dia untuk mencari pekerjaan. Karena zaman sekarang ini pekerjaan tidaklah mudah untuk didapatkan. Selain itu pula dalam hal pendidikan, dalam game ini bisa untuk melatih bahasa Inggris. Karena setiap game punya histori masing-masing dan di situ biasanya menggunakan bahasa Inggris. Selain itu pula, di game ini juga anak dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan temannya agar bisa memenangkan game itu. Meningkatkan komunikasi sangatlah penting. Anak harus komunikasi dengan lancar. Hal ini juga patut untuk menjadi dampak positif dari game ini, karena di dalam game ini juga kita bisa lebih berinteraksi dengan teman dengan bahasa yang baik. Sekian dari saya. Untuk tim afirmatif pembicara 2, waktunya masih tersisa, apakah sudah cukup atau mau dilanjutkan? Sudah cukup. Oke, baik. Waktu yang digunakan adalah 2 menit 39 detik. Terima kasih kepada pembicara 2, tim afirmasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara kedua tim oposisi. Waktunya sama, 7 menit 20 detik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya selaku tim oposisi 2. Sekali lagi saya tekankan, saya mendukung mosi kita kali ini, yaitu mosi era revolusi industri mengakibatkan pertumbuhan teknologi yang semakin canggih, salah satunya Mobile Legends, berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial. Pada tim kami, tim oposisi, sangat menolak keras adanya mosi tersebut. Telah dijelaskan oleh tim afirmatif 1, yaitu oleh Mbak Aini, beliau mengatakan Mobile Legends atau game online ini berdampak buruk pada hal itu atau menyita waktu. Selain itu juga ada hal yang membuat para siswa di SMA, karena kita batasannya adalah usia SMA, siswa-siswa SMA itu jadi kurang tidur karena sering bermain game online atau Mobile Legends itu. Kemudian pada permainan Mobile Legends itu sering terjadi interaksi yang mengucapkan kata-kata kotor. Kemudian saya akan tegaskan kembali kepada argumen bahwa siswa itu sering lupa waktu. Kenapa? Siswa SMA itu adalah masa-masa remaja yang harus dipersiapkan untuk masa kedepannya atau masa dewasa yang lebih baik agar menjadi generasi emas bangsa yang mampu menciptakan kaderisasi bangsa yang maju, yang dapat memajukan Indonesia. Oleh karena itu, jika generasi milenial kali ini sebagai generasi muda tunas-tunas bangsa banyak menyita waktu untuk bermain game online, maka berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa Indonesia ini. Selain itu,
menyita waktu siswa juga dapat berdampak buruk terhadap interaksi atau keharmonisan keluarga sendiri, karena sudah bahwa ketika kita kumpul keluarga, banyak anak-anak yang tidak memiliki respon lebih terhadap orang tuanya, malah bermain handphone terus, terutama ketika bermain game online seperti Mobile Legends itu. Selain itu, tadi sudah disebutkan oleh tim yang mengatakan bahwa sering terjadi kurang tidur. Nah, dari kurang tidur itu, siswa atau siswi SMA lebih rentan terkena penyakit, terlebih lagi. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang menyerang Indonesia ini, sangat dianjurkan jangan begadang. Oleh karena itu, perlu waktu untuk istirahat, dan karena kurang tidur itu menimbulkan penyakit-penyakit, baik dari penyakit sepele hingga penyakit yang besar. Oleh karena itu, Mobile Legends ketika siswa-siswi SMA itu bermain Mobile Legends hingga lupa waktu, hingga kurang tidur, itu membuat kesehatan mereka terganggu. Dari kesehatan yang terganggu dapat membuat pendidikan Indonesia itu, kenapa? Karena kesehatan yang menurun itu membuat konsentrasi atau daya ingat siswa-siswi itu jadi kurang. Saya juga akan menyanggah dari tim afirmatif 2 yang mengatakan bahwa ketika bermain Mobile Legends itu orang jadi gampang tidak menyerah, sering berusaha tidak menyerah, dan juga untuk dunia kerja mereka lebih tidak menyerah atau lebih sering giat untuk bekerja. Tapi saya akan menyanggah karena ketidakmenyerahan itu tidak akan dengan orang tua atau membantu masalah teman kita jika teman kita sedang ada masalah atau masalah-masalah di sekolahan kita. Hal itu kita lakukan sebagai cara mengatasi atau cara menimbulkan sifat yang kekeh, teguh, dan tidak gampang menyerah. Lahan yang kedua yaitu melatih bahasa Inggris itu dengan Mobile Legends. Menurut saya itu adalah solusi yang tepat. Melatih bahasa Inggris itu dapat dilakukan dengan belajar bahasa Inggris dengan baik, karena ketika kita bermain Mobile Legends, bahasa Inggris yang digunakan itu sering menggunakan bahasa Inggris yang tidak yang menyalahi aturan. Sedangkan kita belajar bahasa Inggris di sekolah itu lebih tertata rapi bahasa Inggrisnya. Sehingga untuk melatih bahasa Inggris yang lebih baik adalah dengan belajar apa yang harus kita pelajari di jenjang SMA itu. Kemudian dalam Mobile Legends tadi dikatakan bahwa melatih komunikasi. Baiklah, gini. Kalau kita bermain Mobile Legends untuk melatih komunikasi, sepertinya kurang tepat. Karena apa? Dengan bermain handphone terus, malah lingkungan sekitar kita abaikan. Jadi kurang komunikasi dengan lingkungan kita, tapi komunikasi satu arah dengan lawan Mobile Legends. Padahal komunikasi hal itu malah menimbulkan kata-kata kotor seperti yang diucapkan oleh tim A+1 tadi. Jadi, saya memiliki saran untuk sekarang pada masa pandemi, mungkin banyak yang bosan atau banyak yang butuh refreshing, itu dapat dilakukan dengan bermain dengan keluarga kita sendiri, bermain dengan adik kita, kakak kita atau saudara kita. Tidak melulu bermain game online, karena itu dapat merusak kesehatan kita, kita juga dapat merusak pikiran kita. Kita hanya, ketika kita sudah mengenal game online, kita akan menimbulkan kecanduan, di mana sehingga itu bukan untuk refreshing, malah itu mempermalas para pemuda, khususnya siswa-siswi SMA. Untuk itu, untuk menghindari game online yang kecanduan itu dapat dilakukan dengan seringnya berinteraksi dengan keluarga, belajar, atau ketika pandemi ini kan banyak yang banyak tugas, nah itu dapat dilakukan dengan mengerjakan tugas atau mencari referensi-referensi
kembali ke Mosi bahwa polusi industri ini dari segi teknologi. Mohon maaf kepada tim oposisi pembicara 2, waktu telah habis. Baik, saya tekankan kembali bahwa kami dari tim A positif sangat tidak mendukung kali ini. Terima kasih. Waktu yang digunakan adalah 7 menit 23 detik. Ya, baik. Terima kasih kepada pembicara 2 tim oposisi atas argumentasinya. Pembicara kedua dari masing-masing tim telah mengungkapkan argumentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembicara ketiga. Saya ingatkan kembali, interupsi bisa dilakukan sebanyak 3 kali, maksimal 30 detik, dimulai pada menit kedua sampai menit kelima. Kepada pembicara ketiga tim afirmasi, waktu 7 menit 20 detik, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, mosi yang diangkat dari parlemen adalah Mobile Legends berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial. Saya akan mengulas sedikit mengenai argumen-argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 1 dan 2 tim afirmasi. Mbak Okta selaku pembicara 1 tim afirmasi mengatakan bahwa permainan Mobile Legends ini membawa dampak baik seperti menambah relasi atau pergaulan dan juga sebagai sarana hiburan bagi pelajar, apalagi sekarang ini di masa pandemi sepertinya bermain game online seperti Mobile Legends ini menjadi sarana untuk melepas lelah mereka. Nah, selain itu Dewan Juri yang terhormat, terdapat beberapa dampak baik dari permainan game Mobile Legends ini. Game ini mempunyai pelajaran yang begitu berharga yang disisipkan di setiap permainannya. Yang pertama adalah epic comeback. Nah, epic comeback ini adalah istilah keadaan di mana suatu tim sudah tertinggal jauh dari segi poin, namun pada saat-saat terakhir tim ini bisa membalikkan keadaan dan akhirnya menang. Nah, hal ini bisa diambil pelajaran bahwasanya sebagai pelajar, khususnya siswa SMA, jangan mudah menyerah dalam berusaha walau terkadang mustahil, karena bisa saja kemenangan yang diimpikan ini akan dapat diraih di saat-saat terakhir mereka. Seperti contoh, walaupun kita sudah belajar mati-matian, tetapi kita tidak mendapatkan ranking 1, bisa saja kita di akhir kita mendapatkan masuk ke perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang diinginkan. Nah, ini adalah suatu contoh di mana kita dituntut untuk jangan mudah menyerah. Kemudian yang kedua, setiap hero atau subjek dari Mobile Legends itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Hal ini menjadi pelajaran bagi pelajar bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita tidak bisa menyuruh kuda untuk menyelam sedalam paus atau menyuruh ikan untuk memanjat seperti kera. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Silahkan. Tadi saudara mengatakan bahwa Mobile Legends ini memiliki nilai-nilai yang bagus yang terkandung di dalam permainannya. Akan tetapi bisa kita lihat pada saat ini jarang sekali generasi atau para pelajar milenial, khususnya anak SMA itu menyadari bahwa di dalam permainan tersebut memiliki nilai-nilai yang terkandung seperti epic comeback seperti yang telah dijelaskan oleh saudara. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Nah, tadi saya sudah sampai pada kelebihan dan kekurangan. Nah, kita bisa melihat dari contoh nyata, mungkin
pelajar siswa SMA, si A mungkin kita diambil contoh bahwa si A tidak bisa matematika, tapi ia jago dalam bermain bola. Atau si B yang tidak bisa fisika, tapi ia bisa untuk memainkan berbagai alat musik. Nah, jadi ini pelajaran untuk kita, untuk pelajar khususnya SMA, bahwa kita tidak bisa menilai orang dari sisi kekurangannya saja, atau dari secara kaku. Maksudnya di sini adalah saya bisa MTK, dia tidak bisa, oh berarti dia bodoh, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bermain Mobile Legends ini butuh strategi agar berhasil. Nah, dalam memainkan Mobile Legends ini kita dituntut untuk berpikir kritis, untuk memikirkan strategi. Nah, di sini dapat diambil kesimpulannya bahwa sebagai siswa SMA kita juga dituntut untuk berpikir kritis dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama tim. Nah, di dalam game Mobile Legends ini pemain bermain 5 versus 5 tim, yang artinya 5 pemain melawan 5 pemain. Nah, sudah pasti ada kerjasama tim yang ada di sana. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita bekerja dalam suatu kelompok, maka kita tidak boleh egois, kita tidak boleh ingin menang sendiri, dan yang terpenting adalah toleransi di sana untuk mencapai kemenangan. Kemudian tadi disampaikan pada pembicara kedua tim afirmasi, yakni Mbak Alfi, bahwa dalam permainan Mobile Legends ini juga memiliki dampak baik seperti melatih bahasa Inggris. Nah, ini contoh nyata bahwa tetangga saya, siswa SMA, ia bisa menjuarai debat bahasa Inggris, dan saya tanya, mengapa kamu bisa pintar dalam bahasa Inggris? Salah satunya adalah dengan bermain Mobile Legends ini, karena dalam Mobile Legends ini juga ada pengaturan bahasa, yakni bahasa Inggris. Jadi dia itu belajar bahasa Inggris dari Mobile Legends itu sendiri. Nah, ini adalah contoh nyata bahwasanya Mobile Legends ini berpengaruh dalam kesiapan belajar siswa. Nah, kemudian di sini saya ingin menyanggah pembicara kedua tim oposisi, Mbak Ajeng Sara, yakni Mbak Ajeng Sara mengatakan bahwa Mobile Legends ini menyita waktu. Saya rasa pelajar khususnya jenjang SMA ini sudah cukup mengerti bahwa ketika saya tidak mengerjakan tugas, maka saya pasti akan mendapatkan hukuman di akhir. Nah, sudah pasti siswa SMA ini pasti akan memikirkan dampak-dampak buruk ketika kita tidak mengerjakan tugas. Nah, selain itu, di masa pandemi ini memang kita tidak boleh keluar bergabung bersama teman-teman seperti sebelum pandemi. Jadi memang permainan Mobile Legends ini menjadi solusi agar kita tetap terhibur, agar kita tetap senang berada di rumah di saat-saat pandemi ini. Jadi dapat disimpulkan sedikit Dewan Juri yang terhormat bahwa Mobile Legends ini berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim afirmatif pembicara 3. Waktu yang digunakan adalah 7 menit 17 detik. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim afirmatif. Selanjutnya, pembicara 3 dari tim oposisi dengan waktu yang sama, yaitu 7 menit 20 detik, dipersilahkan untuk mengungkapkan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator atas waktunya. Dewan Juri yang terhormat, kolega kami tim afirmasi, serta hadirin sekalian. Saya ingin menekankan kembali terkait mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini, bahwa Mobile Legends berdampak baik terhadap moral, attitude, kesiapan belajar para pelajar milenial, khususnya anak SMA.
sebagai tim oposisi, kami sangat tidak menyetujui mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini karena pada dasarnya seperti yang telah diungkapkan oleh pembicara satu serta pembicara kedua tim oposisi bahwa Mobile Legends menyebabkan seorang anak atau pelajar SMA menjadi lupa waktu, kurang tidur, memicu pertengkaran, menjadikan seseorang menjadi lebih asik sendiri atau bersikap apatis, cenderung individualis atau tidak mengenal lingkungan sosial, serta anak menjadi tidak merespon orang tua atau lebih senang bermain HP, kemudian mengganggu kesehatan anak tersebut, yang mana berdampak dapat berdampak buruk kepada pendidikan Indonesia karena menurunkan tingkat konsentrasi anak tersebut. Sebelum saya memperkuat kembali argumen yang telah dibangun oleh pembicara satu serta pembicara kedua, terlebih dahulu perkenankanlah saya untuk menyanggah apa yang telah diungkapkan oleh tim afirmasi. Yang pertama, yakni tim afirmasi menyatakan bahwa permainan Mobile Legends dapat menyebabkan anak SMA menambah relasi mereka. Tapi Dewan Juri yang terhormat, saya tidak menyetujui argumen tersebut karena pada kenyataannya anak SMA hanya bermain dengan teman-teman mereka saja. Tidak bermain dengan orang asing, kemudian mereka menjalin hubungan atau interaksi yang lebih lanjut, kemudian saling mengenal. Itu saya sangat jarang menemukan kejadian seperti itu, karena pada dasarnya saya lebih banyak menjumpai anak-anak SMA lebih senang bermain dengan tim-tim mereka atau teman-teman dekat mereka. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi mengemukakan bahwa permainan Mobile Legends meningkatkan kemampuan komunikasi tim. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya permainan Mobile Legends ini seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama tim kami, tim oposisi, permainan Mobile Legends ini justru mengganggu interaksi sosial anak SMA tersebut. Mereka lebih cenderung menjadi apatis atau bahkan ketika mereka diajak berkomunikasi oleh orang tua, mereka lambat merespon atau lebih mengedepankan permainan mereka. Mereka ingin menyelesaikan permainan mereka terlebih dahulu dan mengabaikan panggilan orang tua mereka. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi juga menyatakan bahwa Mobile Legends juga meningkatkan kemampuan anak SMA untuk bekerja sama dan menimbulkan atau memancing rasa tidak egois karena mereka bermain secara tim dan juga tidak mudah menyerah. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, bekerja sama dalam hal permainan Mobile Legends tidak presentasi yang bisa diimplementasikan oleh anak-anak tersebut dalam kehidupan nyata hanya sekian persen, sedikit sekali. Jadi mereka dengan teman-teman yang lain karena kalah dalam permainan Mobile Legends tersebut justru tersulut emosinya serta mereka menjadi tidak terkontrol seperti itu. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi juga menyatakan bahwa Mobile Legends juga melatih bahasa Inggris mereka. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris yang ada dalam permainan Mobile Legends hanya itu saja. Misalnya seperti ketika di awal Welcome to Mobile Legends, seperti itu. Selalu seperti itu, jarang sekali bervariasi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tim afirmasi juga menyatakan bahwa nilai-nilai dalam Mobile Legends dalam Epic Combat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak SMA tersebut. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwa permainan nilai-nilai positif dalam permainan
Mobile Legends seperti Epic Combat jarang sekali bisa diterapkan oleh anak-anak SMA dalam kehidupan nyata mereka, karena mereka lebih cenderung menikmati permainan serta tidak memperhatikan nilai-nilai yang seperti itu. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, tim kami sangat tidak menyetujui mosi yang diangkat pada perdebatan kali ini karena pada dasarnya Mobile Legends berdampak buruk kepada moral, terutama moral, attitude, kesiapan belajar para pelajar milenial karena mereka cenderung kecanduan dan malas belajar. Mereka tidak bisa mengatur waktu mereka dengan baik, kurang tidur, sehingga kesehatan mereka terganggu dan sekolah mereka menjadi terbengkalai, tugas-tugas menjadi tidak terurus. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan solusi pada perdebatan kali ini, yakni yang pertama, yaitu menekankan kembali atau menambah proporsi pembinaan moral oleh orang tua, kemudian menanamkan kepada anak untuk belajar bermain dengan keluarga, membaur dengan keluarga, dan meninggalkan gadget yang mereka miliki, terutama dalam permainan Mobile Legends yang justru dapat menyebabkan mereka kecanduan. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim oposisi pembicara 3. Waktu yang digunakan yaitu 6 menit 40 detik. Baik, terima kasih kepada pembicara 3 tim oposisi. Mari kita berikan seruan kepada pembicara dari masing-masing tim karena sudah beradu argumentasinya. Kemudian kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu menyampaikan pidato simpulan. Karena tadi pada awal debat sudah dimulai oleh tim afirmasi, maka pada pidato simpulan ini akan dimulai oleh tim oposisi. Waktu 4 menit 20 detik, silakan digunakan untuk meyakinkan para dewan juri. Kepada tim oposisi, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikannya, yaitu waktu 4 menit 20 detik. Dapat saya simpulkan bahwa dari kami, tim oposisi sangat menolak keras adanya mosi. Era revolusi industri mengakibatkan pertumbuhan teknologi yang semakin canggih, salah satunya Mobile Legends berpengaruh terhadap moral, attitude, dan juga kesiapan belajar para pelajar milenial. Dapat saya simpulkan bahwa tadi pada tim afirmatif 1 mengatakan bahwa mereka pada siswa-siswi SMA bermain Mobile Legends karena butuh hiburan, karena jenuh dengan tugas, dan juga butuh memperbanyak komunikasi dan interaksi dari lawan Mobile Legends. Kemudian juga Mobile Legends sangat dibutuhkan pelajar untuk hiburan dan juga melatih konsentrasi. Dan dari ucapan atau dari ungkapan dari tim afirmatif 1, dapat sanggahan dari tim apositif 1 yang mengatakan bahwa tadi pada tim afirmatif 1 belum rinci apa saja manfaat bermain Mobile Legends secara terus-menerus. Dari tim apositif 1 mengatakan bahwa dampak dari permainan Mobile Legends itu sangat banyak, terutama dampak yaitu lupa akan waktu dengan kecanduan main game Mobile Legends. Kemudian dari kecanduan itu, mereka atau para pemain Mobile Legends, khususnya siswa-siswi SMA, banyak menjadi kurang tidur, sehingga kesehatan mereka menurun, dan pendidikan mereka juga dapat menurun, atau pada mosi, yaitu kesiapan belajar para pelajar itu menjadi turun. Kemudian, pada tim apositif 1 mengatakan bahwa terdapat banyak kata-kata kotor yang diungkapkan ketika bermain Mobile Legends. Selain itu, moral berangkat dari kebudayaan juga menjadi menurun atau merusak moral karena adanya kata-kata kotor tersebut yang dimainkan pada game Mobile Legends. Kemudian pada tim afirmatif 2 mengatakan pada bermain Mobile Legends itu membuat siswa SMA tidak gampang menyerah, sehingga ketika bekerja mereka tidak kaget dan tidak mudah menyerah. Namun disanggah oleh saya pribadi atau pembicara 2 tim apositif, tidak mudah menyerah dapat dilakukan dengan cara bekerja keras atau bekerja membantu orang tua atau menyelesaikan tugas dengan baik,
itu dapat dilakukan tanpa bermain Mobile Legends. Selain itu, pada tim afirmatif 2 mengatakan juga bahwa melatih bahasa Inggris. Bahwa melatih bahasa Inggris dapat dilakukan dengan belajar bahasa Inggris di jenjang SMA itu sendiri. Kemudian pada tim tim A positif 2 mengatakan bahwa pada game Mobile Legends itu sangat merusak kesehatan yang dapat berpengaruh terhadap pendidikan para siswa-siswinya. Kemudian disangka oleh tim afirmatif 3 yang mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu jelas dapat dilakukan dengan bermain game Mobile Legends. Namun disangka kembali oleh tim A positif 3 yang mengatakan bahwa bermain Mobile Legends itu untuk berlatih bahasa Inggris sepertinya kurang efektif. Kemudian dari tim A positif mempunyai solusi atau saran, yaitu proporsi moral untuk meningkatkan moral itu dapat dilakukan dengan bantuan dari orang tua, atau yang sangat penting adalah dukungan orang tua seperti pengaruh orang tua. Pendidik orang tua itu mendidik anak moral, selain orang tua juga guru. Mengenai attitude, itu dilakukan juga dari orang tua dan guru dan juga lingkungan sebaya. Sedangkan Mobile Legends itu sangat memperburuk attitude. Karena apa? Karena terdapat kata-kata kotor dalam bermain Mobile Legends. Selain itu, saran yang kedua yaitu berbaur dengan keluarga. Banyak berbaur dengan keluarga dan juga belajar untuk mengerjakan tugas tanpa bermain. Terima kasih. Waktunya sudah cukup. Terima kasih kepada tim oposisi telah menyampaikan pidato simpulannya. Waktu yang digunakan yaitu 4 menit 21 detik. Baiklah, itu tadi adalah pidato simpulan dari tim oposisi. Selanjutnya, kepada tim afirmasi, waktunya sama, 4 menit 20 detik, silakan digunakan untuk meyakinkan para juri. Kepada tim afirmasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo tim afirmasi. Baiklah, kita tunggu sebentar, mungkin karena ada masalah dengan sinyal. Baik, terima kasih. Mungkin karena saudara Alfi sinyalnya kurang mendukung, jadi saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi sekali lagi, tim kami tetap setuju dengan adanya mosi tersebut, yaitu Mobile Legends berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajar para pelajar milenial, khususnya pelajar SMA. Hal ini karena sudah ada bukti nyata dengan contoh nyata yang tim kami sampaikan tadi, adanya dampak positif yang diberikan karena jelas Mobile Legends ini berpengaruh baik terhadap moral, attitude, dan kesiapan belajarnya. Nah, kembali lagi berkata-kata kasar seperti attitude dan moral yang tim melawan sampaikan tidak bisa disalahkan dengan adanya mosi ini, karena itu termasuk dengan pengaruh yang salah dengan didikan orang tuanya. Jadi kesimpulannya yang dapat saya simpulkan saat ini bahwa Mobile Legends ini yang pertama dapat meningkatkan kerjasama yang baik antar kelompoknya untuk kemenangan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang baik antar tim dalam game ini. Yang ketiga, hiburan yang dibutuhkan sangat tepat.
Yang keempat, adanya sifat yang tidak gampang menyerah. Yang kelima, timbulnya berpikir kritis. Yang keenam, dapat melatih bahasa Inggris melalui game Mobile Legends ini. Dan yang ketujuh, dan konsentrasi dengan pelatihan game ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pembicara pidato. Terima kasih. Waktunya masih tersedia, sudah cukup ataukah mau dilanjut? Terima kasih, sepertinya sudah. Oke, baik. Waktu yang digunakan yaitu 1 menit 59 detik. Baik, terima kasih kepada tim afirmasi dan oposisi akan pidato simpulannya. Sembari kita menunggu Dewan Juri memberikan penilaian, kita akan jeda. Dipersilakan untuk para hadirin dan peserta apabila ingin ada urusan ke belakang, ingin minum ataupun makan, dipersilakan. Izin kepada moderator, karena saya sudah mendapatkan hasil, maka bisa disampaikan sekarang. Oke, baik. Karena Dewan Juri sudah mendapatkan hasilnya, sudah memberikan penilaian, sudah menganalisis nilai-nilai kalian. Kepada Dewan Juri yang terhormat, Saudari Yogi Caturnugrahini, dipersilakan untuk memaparkan penilaiannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh moderator. Di sini saya izin untuk menyampaikan beberapa penilaian terkait debat yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Dari tim afirmasi pembicara 1, tugas sudah dilaksanakan dengan baik, serta argumen juga sudah disampaikan dengan baik pula, terlebih dengan tambahan data yang diperoleh dari lingkungan dari pembicara sendiri. Yang kemudian dari pembicara kedua yaitu yang disampaikan oleh Mbak Alfi, bahwa elaborasi yang disampaikan oleh pembicara kedua ini sudah baik dan saling berhubungan dan sudah relevan pula. Namun sangat disayangkan pembicara kedua kurang menggunakan kesempatan waktu dengan baik sehingga masih ada sisa waktu. Yang kemudian pembicara ketiga dari tim afirmasi yaitu bahwa penyampaian kesimpulannya sudah disampaikan dengan baik dan dengan menyimpulkan hasil pembicara 1 dan pembicara kedua, serta tambahan penjelasan yang sangat jelas dengan memberikan data tambahan, serta waktu yang digunakan pembicara ketiga juga sudah digunakan dengan maksimal. Dari ketiga penilaian tersebut, saya mengambil nilai yakni 74, 72, dan 76. Selanjutnya dari tim oposisi, pembicara pertama sudah mampu menyanggah dari argumen dari tim lawan dengan baik sesuai informasi dan argumen yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 tim afirmasi. Argumen yang disampaikan juga sangat baik karena disertai dengan pemberian solusi serta fakta dengan penyampaian yang santai, lugas, dan tegas. Yang selanjutnya yaitu oposisi kedua, yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua, yakni elaborasi yang disampaikan sudah baik dan saling berhubungan, dengan tambahan argumen yang disampaikan juga sangat baik dengan penggunaan waktu yang maksimal. Selanjutnya yaitu pembicara ketiga sudah menyampaikan sanggahan serta elaborasi yang saling berhubungan dengan menyimpulkan argumen yang disampaikan pembicara 1 dan pembicara 2, serta memberikan tambahan penjelasan dengan sangat jelas dengan memberikan data tambahan, serta waktu yang digunakan pembicara 3 juga sudah digunakan dengan maksimal. Dari penilaian tersebut, saya ambil nilai 77, 75, dan 75. Dari penilaian yang sudah saya sampaikan dengan tambahan pidato simpulan, saya mengambil penilaian dengan melihat segi dari cara penyampaian, argumen yang disampaikan, kuantitas fakta, serta kemaksimalan waktu. Maka dari itu saya sampaikan
bahwa pemenang dari debat kali ini yaitu tim oposisi dengan total nilai sebanyak 303 nilai, yakni 77, 75, 75, dan 75. Terima kasih. Oposisi. Ya, baik. Terima kasih Dewan Juri. Selamat kepada tim oposisi atas kemenangannya. Bagi tim yang kalah, jangan bersedih hati. Apabila tidak jadi pemenang, paling tidak kan tambah kenalan. Dengan diumumkannya pemenang debat daring antar mahasiswa PBSI 3C Universitas Sidar dengan tim oposisi yang keluar sebagai pemenang, maka berakhirlah sudah acara debat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat, Saudari Yogi Caturnugraini, pencatat waktu Saudari Diva Mayriska, dan juga rekan-rekan serta pihak-pihak yang terlibat sehingga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Akhir kata, saya Muhammad Yusrin Reza selaku moderator, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.